Pernah kebayang nggak sih, ada puluhan warung ayam goreng yang jualannya ngumpul jadi satu lokasi? Iya, ini dia Kampung Ayam Goreng Kalasan, Dusun Bendan, Sleman, Yogyakarta. Usut punya usut Secret Lover, awalnya kampung ini justru dulu dikenal sebagai sentra warung ayam panggang. Tapi sejak tahun 60-an, semua berubah ketika salah seorang warga membawa resep legendaris dari dapur ayam Kalasan pertama di Yogyakarta. Sebenarnya kalau untuk awal mulanya itu dulu itu dari keluarganya Mbok Brek pertama, keluarga Mbak Brek dari tahun 1890-an. Wah, beliaunya yang pencetus atau pelopor ya, pelopor. Bagi para pecinta sejati kuliner, nama ayam goreng Kalasan emang udah jaminan mutu ya Secret Lover. Tapi saya masih penasaran nih, gimana caranya semua warung di Desa Bendan bisa laris semua? Rata-rata satu warung bisa menghabiskan 50 sampai 200 ekor ayam setiap harinya. Apa ya sebenarnya resep dan bumbunya? Kalau untuk ayam goreng Kalasan ini biasanya pakai ayam yang petelur atau merah ya. Itu kurang lebih usia 2 tahun, jadi udah afkir. Umur 2 tahun? Ya. Loh, biasanya orang kalau nyembelih ayam kan dipilih 2 bulan, 3 bulan. Loh, ini kan 2 tahun sih Mbak? Kan nanti sudah tidak produksi telurnya toh Mas. Oh, jadi yang udah tua. Biar dagingnya tambah gurih kan. Biasa disebut dengan ayam afkir, alasan warga Bendan memakai ayam petelur tak sekedar hemat semata. Tapi tekstur ayam petelur jika telah mencapai umur 2 tahun, dinilai bisa menyamai rasa dari ayam kampung yang legit, gurih, dan maremke alias memuaskan. Seolah menjawab lunas penasaran saya, pas banget nih warung sedang menerima kiriman ayam untuk diolah. Ayamnya datang nih, ayam Pas ini bulu abang nih, namanya bulu merah. Ternyata jenis ayamnya kayak gini nih yang ayam dibilang merah. tadi ya. Ya, yang kayak gini. Ini ayam yang udah afkir, yang usia di atas 2 tahunan. Ini mau diproses sembelih di RPA terdekat. Ternyata disebut ayam merah, ternyata memang dia itu tuh memang ciri merah. khasnya tuh merah kecoklat-coklatan. Menariknya lagi, bumbu yang dipakai ternyata tak serumit yang saya bayangkan. Rasa dominan gurih pada ayam Kalasan ternyata hanya memakai bumbu ungkep yang sederhana. Mbak Ita, tapi ini saya lihat kok bumbunya kok nggak banyak ya, cuman ada 1, 2, 3 macam aja sih Mbak. Iya. Kalau untuk kami khusus daerah ayam goreng Kalasan itu cuma pakai bawang putih sama ini kemiri ketumbar sama kemiri aja. Oh, nggak seperti ayam goreng yang lain ya, yang pakai kunyit, lengkuas. Nggak pakai, cuma itu aja. Mbak Ita aja yang pakai atau semua? Semua rata-rata sama aja. Oh gitu. Iya. Berarti ciri khas rasanya sama Mbak? Iya, sama. Bumbu minimalis ini dipakai agar rasa gurih dari ayam masih terasa menonjol. Terlalu banyak bumbu juga dinilai akan membuat belenger atau rasa yang cepat membosankan. Ayam setidaknya diungkep selama 5 jam agar bisa menghasilkan tekstur yang empuk, nyaris lepas dari tulang. Selain itu, ada cara menumpuk ayam yang unik yang dilakukan oleh semua pengolah ayam goreng Kalasan di Desa Bendan. Sebenarnya gimana? Kenapa atau ada alasan apa sih Mbak? Kok cara numpuk ayamnya aja kok ada urutannya gitu loh? Oh ya, untuk pertama kali nanti yang ditata dulu itu cekernya dulu. Biar kaldunya nanti keluar, terus ampela biar nggak lengket di wajan, terus bumbu sama terakhir ayam. Tapi tak berhenti di situ Secret Lover. Pak Ibnu membuat saya sedikit terkejut ketika menyebut ada satu lokasi yang disakralkan warga dan dipercaya mampu mendatangkan berkah bagi penjual. Disebut sebagai Sendang Ayu, mata air alami ini terletak di Dusun Bubakan, tak jauh dari Dusun Bendan. Jadi dulu para pendahulu kami sebelum masih zaman dahulu sebelum masih setiap rumah belum ada sumur, mereka nyuci ayamnya itu di sini, nyuci ayam di sini. Terus kadang malah ada yang bawa airnya dari sini, Dibawa bawa pulang. Ada yang punya anggapan ini air membawa berkah. Air pembawa berkah. Ya. Karena kan ini
langsung dari mata air. Meski kini telah berkurang, warga masih menghormati keberadaan mata air alami itu. Warga kini memilih cara yang dianggap modern untuk menjaga kualitas ayam goreng Kalasan. Salah satunya adalah memakai resep yang sama sehingga puluhan warung punya rasa yang setara. Tapi perjalanan saya belum berakhir. Saya masih penasaran nih dengan sosok Mbok Bere yang menjadi inspirasi lahirnya kampung ayam goreng Kalasan. Mendatangi salah satu dapur legendaris di kawasan Jalan Magelang, saya bertemu dengan Agus, salah satu keturunan langsung dari Mbok Bere. Menjadi generasi ke-6 dari Mbok Bere, Agus menyebut resep ayam goreng Kalasan sudah ada sejak tahun 1800-an. Karena pertama nama Mbok Bere itu ada di Kalasan, Mas. Makanya ada istilah ayam goreng Kalasan. Itu hanya tempat tinggal awalnya tuh adalah penciptaan awal ayam goreng Mbok Bere, Mas. Nah, kemudian semua pembantu yang dulu di Mbok Bere itu kebetulan di daerah Mendan dan Kalasan sekitarnya menjadi terkenalnya ayam goreng Kalasan. Ya, itu waktu itu kan mereka masih terbuka para orang tua, jadi pada niru, Mas. Tapi ciri khasnya tidak akan bisa dan persis nggak bisa. Ini Rono di Kromo atau Cagah, 5 generasi di atas saya. Meski disebut Mbok Bere, nama itu sebenarnya bukanlah nama asli sang pencipta resep ayam goreng Kalasan. Nama aslinya adalah Nini Rono di Kromo atau sering dikenal sebagai Nyi Rame. Dalam istilah Jawa, Bere sendiri bisa diartikan berteriak terus-terusan. Persis seperti kebiasaan salah satu anak Nini Rono di Kromo. Jadi waktu Rono di Kromo ini waktu goreng atau manggang itu sambil gendong anak kecil masih bayi itu rewel ditaruh di tempat tidur di lambennya lah. Lalu lama-lama kok kalau setiap mau menjajakan itu waktu itu bocah mesti anak tuh rewel, bocah kok gembrak-gembrek terus lama-lama dipanggil seberek. Yang menarik nih, dalam sebuah kisah tersohor di kalangan penjual, konon Mbok Bere menerima resep ayam gorengnya dari sosok misterius yang kala itu mendatangi warungnya. Sosok berbaju ungu yang disebut-sebut sangat berwibawa itu memberi resep ayam goreng yang lezat sekaligus kremesan. Tapi menurut Agus, ada lagi nih cerita yang lebih kondang di keluarga Mbok Bere sendiri. Secara spiritual dulu kan orang Jawa tuh kan punya keyakinan kalau punya keinginan sesuatu ke Borobudur, Mas. Itu kan ada stupa, lalu itu yang lubang-lubang tuh namanya Ngerogoh Kunto Bomo, Mas. Kunto Boma. Waktu Ngerogoh itu menyentuh tangan Buddha, patung Buddha Prataksina itu menyentuh sok anak turunku ora kepaten pangan. Jadi anak keturunannya itu kalau mau buka rumah makan hiduplah itu. Terlepas dari apapun segala mitosnya, ayam goreng Kalasan kini telah menjelma, bukan hanya sekedar menu biasa. Dari sepotong yang kita gigit, ada banyak kearifan lokal yang turut hadir dalam setiap rasanya. Banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Nama Urba jadi sorotan. Pernyataan selebriti sekaligus anggota DPR RI ini membuat panas telinga warganet. Dia menyebut tunjangan sewa rumah 50 juta rupiah setiap bulan adalah sesuatu yang wajar. Nafa beralasan, lalu lintas rumahnya di Bintaro menuju Jakarta seringkali macet, sehingga sewa rumah dekat Senayan menjadi solusinya. Tetapi yang mungkin Nafa luput, ada banyak orang rela berdesak-desakan setiap hari di angkutan umum dan masih harus membayar nyaris 2 juta sebulan untuk mencapai tempat kerjanya. Bersama Muhammad Hidayat, salah seorang ASN Pemprov DKI, kami berangkat bersama dari wilayah Kemang, Kabupaten Bogor. Kecamatan Kemang sendiri nyaris tak punya transportasi umum yang langsung terhubung dengan ibu kota. Mengawali perjalanan jam 5 pagi, pilihan terdekat menuju Jakarta adalah kereta komuter lain yang berangkat dari stasiun Cilebut 13 km dari rumahnya. Sebuah perkara yang tak bisa dibilang mudah. Pasalnya untuk mencapai stasiun kedua dari Bogor ini perlu naik angkot sebanyak 3 kali dengan total biaya Rp15.000.
Perjuangan Hidayat tak selesai sampai di situ. Begitu memasuki kereta, semua tempat duduk sudah bisa dipastikan terisi oleh penumpang dari Bogor. Untuk sampai ke Manggarai, setidaknya dibutuhkan waktu 52 menit dengan kondisi berdiri terus-menerus. Buat saya yang baru mencoba pertama kali naik KRL, pengalaman ini benar-benar membuat saya terpana. Bagi para pejuang kantoran ini, dia tidur bisa sambil pegangan. Coba. Tak cukup sampai di situ, sampai di Manggarai, kami harus berlari cepat berebutan dengan penumpang lain untuk pindah ke peron lain. Sekedar catatan, setiap hari ada 170 ribuan penumpang transit antar peron dan tujuan di Manggarai. Setelah sampai di stasiun Manggarai, kita harus melakukan transit untuk bisa sampai di stasiun Tanah Abang di jam 1 kereta setelah tadi 1 jam berada di biasanya berlari sampai ke bawah supaya tidak ketinggalan kereta dan juga dapat tempat jika orang berada di dalam. Kondisi dalam kereta tak kalah mengejutkan. Dengan nyaris 30 juta penumpang setiap bulan, KRL memang menjadi andalan pekerja dari luar Jakarta. Kembali bersama Hidayat, kami mengakhiri perjalanan kereta di stasiun Tanah Abang. Seolah belum cukup, kami harus melanjutkan perjalanan memakai angkot untuk mencapai kantor Hidayat. Total biaya yang dihabiskan mencapai Rp50.000 untuk perjalanan pulang pergi. 1 bulan bisa 1 sampai 1,5 juta rupiah. Kenapa kalau misalnya ada pilihan nih untuk tinggal di dekat kantor, di tempat-tempat pekerjaan itu gimana Mas? Kayaknya masih mending pulang pergi sih Mbak, soalnya di sini rata-rata kos itu mahal gitu kan. Masih lebih murah pulang pergi lah, walaupun agak capek sedikit gitu kan. Kalau untuk ongkos kira-kira 1/4 atau 1/3 lah dari gaji. Jarak 40 km lebih dari Kemang Bogor menuju Jakarta memang tak bisa dibilang dekat. Jika memakai mobil atau motor, sebulan dia akan berkendara rata-rata 1.600 km. Bukan perjalanan yang mudah. Lantas, bagaimana dengan moda transportasi lain seperti ojek online? Saya pun memutuskan untuk mencoba. Dari titik yang sama dengan saya berangkat, yaitu Kemang, Kabupaten Bogor, saya memesan ojek online. Saya tak perlu berdesak-desakan dan berpindah antar moda transportasi. Sampai di tujuan yang sama, ojol saya lebih cepat setengah jam jika dibanding memakai angkutan umum. Tetapi, ongkosnya pun jauh lebih besar. Ya, setidaknya ada perbedaan Rp120.000 lebih dalam setiap perjalanan. Sebuah pilihan yang pastinya dihadapi oleh ribuan pekerja lain seperti Hidayat. Setiap hari berjibaku di transportasi umum semata-mata untuk menekan biaya dan juga tenaga. Tak bisa dipungkiri, memang ada kesenjangan besar dari transportasi umum di masing-masing kota penyangga Jakarta. Dari Depok, Tangerang, Bogor, sampai Bekasi. Di Sawangan, Depok yang terkenal dengan kemacetannya, kini sudah ada titik pemberhentian bus Transjakarta. Banyak dari pekerja yang mengandalkan kendaraan pribadi ataupun KRL dari stasiun Depok Baru beralih ke Transjakarta. Dengan adanya halte di dekat Depok atau Sawangan itu sebenarnya membantu nggak sih Kak? Aduh, membantu banget tuh Mbak. Apalagi aku kan namanya daerah Depok tuh, nah kerja aku di Senayan. Kalau dia jauh banget kan, jadi ya butuh waktu ya lama lah ke sana, 2 jam mana. Ya, meski lalu lintas sekarang terlihat lancar, faktanya dibutuhkan waktu 2 jam ketika pagi hari saat jalanan sedang macet-macetnya. Sebuah harga yang harus dibayar demi menghemat ongkos transportasi.
Satu kali perjalanan, Nia Gusti hanya membutuhkan Rp7.500. Kalau naik mobil udah pasti biayanya mahal dong ya, bensinnya gitu. Kalau kereta sih sebenarnya enak ya, nggak ada yang menghalangi jalannya gitu. Cuman agak berdesak-desakan gitu, jadi kayak senggol-senggolan lah. Kalau wanita kan agak riskan gitu loh ya Mbak gitu. Tapi kalau kereta ya lumayan lah untuk duduk. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan dan Badan Pusat Statistik atau BPS, 4 kota di Jabodetabek masuk dalam daftar biaya transportasi tertinggi di Indonesia. Bekasi menjadi yang pertama dengan Rp1,9 juta per bulan, disusul Depok selisih Rp100.000 di bawahnya. Biaya transportasi ini mencapai 34% dari upah minimum regional, yang semakin membuat ironis meski dinilai menjadi kawasan di Asia Tenggara dengan transportasi terbaik. Kemajuan Jakarta tidak diiringi dengan transportasi umum daerah penyangga. Karena itulah, meski wilayah Jakarta telah terintegrasi dalam berbagai moda transportasi, hanya 21% komuter dari Bodetabek yang memanfaatkannya. Alasannya, apalagi kalau tidak praktis dan memakan waktu lama. Saya aja yang tinggal Lantas, apakah pernyataan Nafa Urbah itu macetnya pantas? tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah dilihatinnya. 25 Agustus kemarin, demo mengguncang DPR. Tuntutannya satu, hapuskan tunjangan dan bahkan lebih parah, bubarkan DPR. Dan tahukah Anda bahwa tanpa tunjangan pun gaji DPR bisa mencapai Rp240 juta per bulan? Dewan Perwakilan Rakyat diminta menghentikan rencana penambahan tunjangan perumahan yang nilainya mencapai Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota. Berbagai pendapat menyebut, tambahan tunjangan itu hanya akan menambah beban negara, sebab penghasilan anggota DPR saat ini sudah sangat tinggi. Data anggaran terbaru menunjukkan setiap anggota DPR bisa menerima penghasilan sekitar Rp230 hingga Rp240 juta per bulan. Jumlah ini berasal dari gabungan gaji, berbagai tunjangan, serta dukungan kerja yang seluruhnya dibebankan pada APBN. Hitungan itu berasal dari Pagu APBN 2025, yaitu sekitar Rp1,65 triliun untuk 580 anggota DPR. Jika angka itu dibagi rata, setiap anggota menerima hampir Rp240 juta per bulan. Padahal, rencana penambahan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan belum termasuk dalam hitungan. Jika tunjangan baru itu diberlakukan, total penghasilan setiap anggota DPR bisa menembus hampir Rp288 juta per bulan. Jika dibandingkan, penghasilan anggota DPR mencapai 42 kali lipat dari upah minimum Jakarta. Tetapi jika dibandingkan dengan UMR Banjarnegara yang terendah di Indonesia, nilai itu mencapai 105 kali lipat. Meski salah satu anggota DPR menyebut gaji mereka tak bisa dibandingkan dengan UMR masyarakat, ada baiknya kita melihat dari sisi yang lain. Di negara lain, kesenjangan penghasilan tidak sedalam di Indonesia. Sebagai contoh, gaji anggota Kongres Amerika Serikat sekitar $174.000 per tahun. Jika dibandingkan dengan upah minimum federal yang sekitar $15.000 per tahun, selisihnya hanya 11 sampai 12 kali lipat. Sementara di Inggris, gaji anggota parlemen sekitar £94.000 per tahun. Dengan upah minimum nasional sekitar £12 per jam atau sekitar £23.000 per tahun untuk pekerja penuh waktu, perbedaannya hanya sekitar 4 kali lipat. Meski kondisi ekonomi dan politik setiap negara berbeda-beda, tetapi seharusnya punya kebijakan dan prinsip yang jelas, yaitu memastikan gaji para wakil rakyat tidak terlalu jauh dengan rakyat yang menanggung sekaligus membayar pajak. Apalagi kinerja DPR dengan penghasilan yang sangat besar saat ini dinilai masih kurang optimal. Kerja legislasi misalnya, baru 4 dari 47 rancangan undang-undang yang selesai dibahas. Kualitas legislasi pun sering dipertanyakan karena sebagian undang-undang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan pembahasannya kerap diwarnai oleh penolakan publik.
Lantas, apa sebenarnya makna dari wakil rakyat yang seharusnya mewakili rakyat? Rakyat yang setiap hari berjibaku di kemacetan dan berdesakan di transportasi umum. Rakyat yang setiap hari menghabiskan uang gaji hanya untuk transportasi. Dan rakyat yang dipungut pajak dengan nilai berkali lipat dari biasanya.